Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 3 dari soal sebelumnya, di mana presentasi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut jam kerja selama seminggu, di mana bisa dilihat dari datanya, kemudian kita disuruh untuk mencari rata-rata, median, dan juga modus jam kerja. Lanjut saja kita mencari mediannya atau rata-rata dan nilai. Di sini, nilai yang telah keluar yaitu nilai rata-rata dari jumlah banyak data, bisa dilihat ada nilai 100 atau nilai hasil dari nilai 100 dihasilkan dari penjumlahan data dari frekuensi, di mana dengan memasukkan rumus sum kemudian memblok dari B2 sampai B8, kemudian hasilnya akan mengeluarkan nilai 100. Kemudian untuk mencari angka atau nilai dari X1, kita menggunakan rumus atau menjumlahkan angka dari nilai yaitu 0 ditambah dengan 9, kemudian dibagi 2, yaitu dibagi dengan frekuensi F1. Kemudian hasilnya akan muncul yaitu 4,5. Begitu juga untuk menghasilkan nilai X1 dari soal selanjutnya atau bilangan selanjutnya, kita masukkan sama seperti tadi, yaitu dengan masukkan sama dengan buka kurung 10 tambah 19 tutup kurung kurang bagi 6, maka hasilnya akan keluar. Begitu hingga selesai. Baik, bisa dilihat nilai dari X1 hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai dari F1 dikali dengan X1, maka kita melakukan perhitungan, yaitu dengan mengkalikan frekuensi F1 dikali dengan X1, maka hasilnya 9. Bisa dilihat, mengkalikan F1 dan juga X1, hasilnya 9. Kita lakukan hingga selesai. Maka hasil dari penjumlahan untuk keluaran F1 kali X1 hasilnya seperti ini. Untuk mengetahui jumlah dari data atau banyak data F1 kali X1, kita melakukan penjumlahan dengan menggunakan rumus sum, kemudian memblok dari angka 9 hingga 129. Maka hasilnya akan muncul yaitu 483 untuk hasil dari itu sendiri. Kemudian, untuk mengetahui hasil dari mian sendiri atau nilai rata-ratanya, kita masukkan hasil dari penjumlahan yang tadi kita lakukan dari perkalian F1. Ya, F1, apa F1? Yaitu dengan 483 dibagi dengan 100. Maka hasilnya 4,83. Baik, itu hasil dari nilai mian yang kita dapatkan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mencari nilai mediannya, di mana terlebih dahulu kita menentukan nilai FK-nya, yaitu dengan masukkan 2 sebagai awalan. Kemudian untuk menentukan nilai selanjutnya, di sini kita memblok angka 2, kemudian menjumlahkan dengan angka 6, hasilnya adalah 8. Begitu seterusnya hingga selesai. Hasil dari nilai FK yang kita cari bisa dilihat seperti ini. Kemudian nilai dari N sendiri yaitu datanya bernilai 100, karena di sini kita menggunakan rumus sum untuk mencari jumlah datanya dengan memblok angka 2 hingga 5, maka hasilnya sama dengan 100. Kemudian selanjutnya untuk menentukan mi-nya, yaitu dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Di sini kita menjumlahkan angka 100 dengan membagi dengan angka 2. Dengan rumus yang telah ditentukan, maka hasilnya adalah 50. Kemudian angka dari 50 sendiri, kita lihat dari di nilai FK-nya sendiri, mana yang termasuk ke dalam
lingkup atau pendekatan dari nilai 50. Maka bisa dilihat di sini adalah nilai 57. Kita bold. Nah, baik. Kemudian bisa dilihat di sini. Untuk menentukan nilai median sendiri, kita terlebih dahulu memasukkan rumus untuk menjalankan atau menghitung untuk mendapatkan nilai median. Di sini saya sudah menerapkan atau memaparkan rumusnya dengan memasukkan rumus TB ditambah dengan nilai N dibagi dengan 2, kemudian dikurangi dengan nilai FK, kemudian dibagi dengan nilai FN, kemudian dikali dengan nilai P. Nah, yang dimana nilai TB sendiri kita lihat dari data nilai awalan yaitu 30. Di sini kita menjumlahkan nilai 30 dengan mengurangi dengan angka 0,5. 0,5 sendiri merupakan rumus dari mencari nilai TB sendiri. Kemudian nilai yang didasarkan yaitu 29. Lanjut nilai frekuensi kumulatifnya yaitu 30. Kemudian nilai FK-nya atau FN, sini maaf, FN. Itu FN. Ini ambil di sini yaitu 27. Nilai dari nilai frekuensinya. Kemudian nilai P sendiri terisi angka 10, di mana bisa dilihat dari soal yaitu presentasi penduduk berumur 10 tahun, maka nilai P yang kita masukkan sebanyak 10. Kemudian untuk menjumlahkannya, di sini kita masukkan rumus yaitu memblok TB, kemudian menjumlahkan angka, kemudian melakukan pengurangan dari nilai N, kemudian dibagi dengan 2, kemudian titik kurung, lanjut, atau melakukan seperti itu saja untuk mempercepat yang menggunakan blok titik kurung, kemudian mengurangi dengan FK, lanjut, titik kurung, kemudian membagi dengan FN, kemudian titik kurung, dan dikali dengan nilai P itu 10 kurung. Nah, baik, bisa dilihat hasilnya, yaitu sebesar 36,90741, di mana hasil yang didapatkan data main sendiri adalah 36. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai modus, yaitu dengan memasukkan rumus yang berbeda lagi untuk mencari nilai modus, yaitu TB ditambah dengan D1, kemudian dibagi dengan D1, kemudian ditambah dengan D2, yang mana kemudian dikali dengan hasil P, yaitu presentasi dari data jumlah penduduk yang telah ditetapkan, di mana datanya itu sebesar 10. Data TB sendiri dari tabel yang telah kita jalankan di median, yaitu yang terdapat angka 30 dibagi dengan 0,5, yaitu 2,29,5. Kemudian D1 sendiri kita dapatkan dari median juga seperti tadi dengan mengambil dari datanya yaitu 30, data awal itu 30. Kemudian di D2 itu kita mengambil dari nilai bawah dari angka 50 yaitu 80. Nah, di sini sudah dapat kita jumlahkan untuk menentukan nilai dari modus, di mana kita masukkan nilai TB, kemudian kita tambah ke kurung, kemudian masukkan nilai D1, membagi dengan kurung lagi, kemudian mengklik D1 lagi, menambahkan dengan D2, kemudian kurung, mengkalikan dengan nilai persentase atau data yang telah ditentukan itu nilai 10 atau angka 10, kemudian kurung. Maka hasilnya 32,22727, yaitu nilai dari hasil nilai modus sebesar 32, seperti hasil ini, hasil yang telah kita dapatkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penjelasan soal nomor 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.